membangun konsep apa tuh? Konsep bumi globe. Sementara di Alkitab tidak globe. Bumi circle. Datar, ada ujung bumi. Nggak ada kutub utara. Coba cek di Alkitab, ada kutub utara kan? Mana sorgawi? Hubungan manusia dengan Tuhan tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga, termasuk oleh negara. Tanggung jawab tubuh kita ada tanggung jawab dengan dia. Karena apa? Kita sudah dibeli dengan harganya yang luas. Amin. Jadi kalau mereka bilang ini melanggar hak asasi manusia, mereka sedang melakukan tipu daya. Dia putar lagi. Tubuh kita adalah bait Allah. Bukan punya dia, bukan juga punya kita. Ayo. Makanya kalau mau memperlakukan tubuh kita, tanya sama yang punya, boleh enggak? Dan saya jamin 1000% tidak boleh. Makanya dia bilang, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, jangan merusak bait Allah, karena bait Allah itu adalah kamu. Haleluya. Amin. Sadar nggak kita selama ini 2 tahun belakangan ini bait Allah yang akan dihancurkan. Dia ingin merusak gambar Allah di dalam diri kita, supaya kegagalan yang kedua kali kita alami setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dipulihkan kembali gambar Allah dalam diri kita, dalam roh. Tapi apa yang terjadi? Dia sedang berusaha untuk merusak gambar Allah. Dan banyak di antara kita yang rusak. Kalau bicara penelitian fisik, saya punya hancur. Kenapa dia membuat isu kesehatan? Karena kesehatan ini akan mengintervensi tubuh kita. Pintar kan dia? Isu kesehatan, dia pasti kena ke tubuh gitu. Tubuh apa yang mulai dia mau masukin ke dalam selnya, darah. Ayo yang sudah tanya, cek langsung ke laboratorium. Jangan bilang mau cek karena apa, cek aja, pasti darahnya 2 kental. Makanya banyak yang meninggal sudden death. Ya. Kenapa? Karena takut gak ke mall, takut gak terbang, takut gak kerja, takut. Anak tidak mampu membuat ketakutan. Begitu banyak yang ngomong gitu sama saya. Ngeri apa tuh? Aduh, kalem banget gimana? Kan saya nggak ini siapapun mau pangkatnya tinggi. Jadi artinya apa? Selama masa 2 tahun lebih ini, saya melihat bahwa selama itu iman kita itu karena situasi nyaman aja. Ya, termasuk orang-orang yang nyanyi itu singer. Aku percaya mujizatmu apa tapi begini. Dulu KKR ya, dulu penyembuhan apa namanya? Ya whatever lah, ilahi atau apa. Orang begini. Kalau Yesus begini, saya pikir kemana semua itu? Ini saya kan orang awam. Saya bertanya kemana? Jadi saya tampil, saya muncul karena Tuhan suruh di tengah krisis ini. Bukan karena saya mau. Resikonya berat Pak. Nyawa saya siap. Karena ternyata firman Tuhan mengatakan hidupku adalah Kristus, mati adalah untung. Kita mau untung tapi gak mau mati. Ya? Kita mau untung gak mau mati. Loh, enggak, ini fakta. Mau untung gak mau mati. Sukanya cuma tambah sama kali, kurang sama bagi nggak suka. Memang pelajaran di sekolah tambah sama kali, kurang sama bagi kita nggak suka. Tetapi di dalam membuat laporan lebih banyak kurang sama bagi. Bukan, saya paham betul. Ya, saya paham betul permainan udang di balik batu. Bukan salah Bapak, tapi sistem yang menanamkan di dalam jiwa kita. Sistem menanamkan dalam jiwa kita. Makanya saya bilang kenapa pegawai negeri itu selalu dihantam dengan korupsi, karena memang sengaja dijerat. Dijeratnya gini, selama di sekolah diajarin tuh tahu angka itu enak, setelah melamar pekerjaan
dikasih gaji kecil. Jadi kayak anjing, daging dikasih, dia ngiler terus, tangannya diikat. Dia lihat sana, ada yang lihat nggak, tapi pengen. Jadi disuruh apa ya? Disuruh ngacai apa namanya? Air liurnya terus disuruh jatuh terus gitu, lihat sana. Di sini pengusaha naik mobil bagus, di sini ini. Terus gue kayak ini, akhirnya apa? Pantasnya gue harusnya level saya misalnya sudah level direktur, ya pantasnya gue naik mobil ini. Mantas sendiri aja udah. Caranya gimana? Lihat sana, toleh. Ternyata kita pernah diajar cara mengambil dengan aman. Laporannya harus balance. Ya, istri sama suami gue gitu juga, pokoknya harus jelas gitu. Nggak, biar paham, biar kita tuh apa koreksi diri ya. Saya tidak menyalahkan, saya justru mengatakan kita ini korban. Dan dengan kayak gitu mari kita perbaiki. Ya. Jadi itu tadi kenapa pegawai. Nah terus kemudian ada BPK. Habisin, kalau nggak habisin, gue mau jelek, coba. BPK itu. Nanti tahun depan saya kurangin. Ada ancaman. Jadi selalu bisa dipakai ketakutan lewat sistem. Jadi sistem ini adalah yang di Wahyu 13 ayat 15, patung binatang. Ayo, saya nggak pernah dikasih tahu sama para pendeta, disembunyiin sama Pak Pendeta itu apa makna dari patung binatang. Disembunyiin apa nggak tahu. Itu dia sistem. Jadi semua yang bicara sistem ternyata tujuannya apa? Supaya kita serupa dengan dunia ini. Kalau nggak pakai sistem, maka kita nggak akan serupa. Tuhan memberikan kita free will. Dia memberikan perintah, tetapi tidak memaksa kita untuk melakukannya. Tetapi kalau kamu melakukan, kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau kamu tidak, kamu akan binasa. Dia berikan tetap choice. Tetapi lihat, ketika ada perintah tidak bisa memilih, maka itu adalah sifatnya antikris. Karena dia harus memastikan bahwa kita ikut ke dalam lautan api. Gitu. Baik, sorry ya, jadi panjang. Saya lari ke sini. Oke. Apa yang dimaksud globalisasi? Bapak baca. Ya, nanti saya kasih di situnya. Kecuali yang gambar anak-anak itu. Serapan dari bahasa Inggris itu bohong. Ya, mereka bikin jadi kita ini selalu tergantung literatur. Apa definisi yang dibikin oleh mereka, itu kita pegang. Nah, itulah cara menyeragamkan pola pikir kita dengan teori ilmu pengetahuan. Makanya, tapi mereka membuat tadi antara dasarnya sama dasolen tidak bisa linear, tidak bisa berjalan. Padahal harusnya teori adalah catatan daripada dasolen, dari praktek. Tapi mereka enggak. Makanya bapak-bapak jangan textbook. Kalau textbook, ya tahunya apa yang kata di buku, berantem gitu. Bapak semua tahu textbook, saya out of the box, pasti bapak bilang, lo gila, lo gak benar. Itu caranya. Kenapa kita diseragamkan? Supaya kita tidak berani berbeda. Karena nanti bilang, aduh gak enak. Dia main dirasa. Aduh gak enak. Apa kata orang? Nanti kamu jadi batu sandungan. Terus para pendeta bilang, kamu jangan jadi batu sandungan. Batu sandungan bukan seperti itu. Batu sandungan di depan mata Allah. Gak penting apa kata manusia, kata firman Tuhan. Dengarkan dia, bukan dengarkan siapa-siapa. Jadi kadang-kadang suka dibalik, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Termasuk berhikmat. Oh, tadi berhikmat itu. Itu bukan berhikmat. Berhikmat itu cuma satu, takut akan Tuhan. Nggak ada lain. Jangan banyak cincong. Itu namanya hikmat dunia. Hikmat karena ilmu pengetahuan. Ngerti nggak ilmu pengetahuan itu dari mana asalnya? Mengerti nggak? Bapak pahami. Di tamannya ada 2 pohon. Pohon pengetahuan dan pohon, Bapak harusnya ngomong gitu, pohon kehidupan. Nah, gara-gara iblis menggunakan ular sebagai ininya, makanya dia makan pohon pengetahuan. Dan itulah manifestasinya di ilmu pengetahuan.
Makanya orang yang belajar ilmu pengetahuan tidak akan dekat dengan Tuhan, makin jauh. Karena muncul kesombongan. Dia hanya bangga, sombong, percaya diri, tetapi dia percaya Tuhan. Karena konsepnya kuantitatif, dia menghitung dirinya sendiri. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia pasti kabur. Kenapa? Hitungan matematikanya dia pasti kalah. 1000 orang pasti kabur. Tetapi kalau kita percaya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan yang berperang. Kita diam, kita cuma bilang, kita imani saja. Beda kan? Nah, anak-anak Tuhan harus mengekspresikan kemuliaan Tuhan, karena kita adalah medianya dia. Oke, ini anunya mereka. Nah, pengertian yang saya tulis dari apa yang saya pahami secara utuh. Jadi globalisasi adalah proses penyatuan sistem. Makanya ini bilang global. Isasi itu adalah proses atau cara. Jadi setiap kali ada kata isasi, organisasi, isasi itu adalah proses atau cara. Proses atau cara mengglobalkan, menyatukan. Makanya kenapa mereka membangun konsep apa tuh? Konsep bumi globe. Sementara di Alkitab tidak globe. Bumi circle. Datar, ada ujung bumi. Nggak ada kutub utara. Coba cek di Alkitab, ada kutub utara? Nggak ada. Dari mana tahu kutub utara? Ya dari sekolah. Betul? Pada bingung nih. Oh, ini penganut bumi datar. Enggak. Saya nggak ada itu. Saya nggak ada. Enggak seperti itu. Saya nggak bilang datar, saya bilang bulat. Bulat itu loh. Ini kan bulat. Ini kan bulat. Yang begininya itu permanen itu. Dom yang kalau dijadikan teknologi di Israel, dom nggak kelihatan mata. Tapi tidak bisa ditembus. Jadi kebulat, bohong apa benar? Bohong. Makanya NASA itu artinya apa? Tipuan. Ya, sorry kalau mind blowing. Tapi I have to tell the truth. Sebelum kita makin goblok. Jadi jangan baca bangga dengan teknologi. Pokoknya ada kata loginya, jangan bangga. Karena ternyata akar katanya adalah dungu. Kita cuma ditipu. Inilah bagian bukan tadi, tipu daya. Karena manusia itu mana hebat ini. Di masa copet hilang begal, kata orang Manado. Hilang begal, dulu ya. Tolong nomor telepon. Begitu bilang gereja suruh tutup, nggak ada yang berani bersuara. Padahal Ibrani 10:25 mengatakan apa? Janganlah. Terus juga. Mana ada yang ngomong seperti itu? Tampia semua, tanggurat semua. Saya berharap, saya sebagai jemaat pengen berkumpul, karena berkumpulnya yang penting gitu. Tetapi ada yang keliru dari para gembala. Jangan mengumpulkan jemaat, Pak. Tapi training mereka untuk siap diadu di Olimpiade. Diutus ke tengah-tengah serigala. Sekarang baru diutus. Disuruh tinggal di rumah juga, panako. Fakta dong. Kita juga realize lah, ya. Kita untuk namanya juga kita ini membangun. Ya, jadi ini proses penyatuan sistem seluruh dunia di dalam segala aspek kehidupan manusia yang bertujuan untuk mengambil alih kendali hidup manusia dari kendali Tuhan, agar dapat mengendalikan manusia secara total dengan menggunakan sarana teknologi digital. Jadi jangan bangga. Saya kasih tahu, saya buka ini nggak ada di buku ya, nggak ada di Google. Karena memang Google ini hati-hati juga. Lihat Alkitab hati-hati, karena dikasih kurang satu nokta, dia rubah sedikit ininya, kita tersesat. Makanya jangan tinggalkan cetakan manual. Karena di sini dia manipulasi, dan data-data yang dulu benar ada, sekarang dia hapus. Karena apa? Dia kuasai media.
Jadi semua mau disentralkan di digital ini, di IT ini, supaya apa? Apa kata mereka itulah kalau tidak dibilang hoax. Gitu. Yang benar nanti dibilang, konsepnya nanti yang benar itu hoax. Ayo. Makanya dibilang masa post-truth, hilangnya kebenaran. Dan itu adalah konsepnya antikris. Dan yang lekat itu, yang menyedihkan, adalah mereka yang punya kewenangan mengatur sistem di bangsa ini. Serem nggak ini? Serem. Dan model saya siap-siap penjara. Ya. Cuma salahnya mereka tidak berani head to head untuk ini, karena saya selalu bawa dalam firman Tuhan. Makanya kalau bicara melalui firman Tuhan, sampaikan kebenaran berapapun harganya. Ya. Jadi tujuannya itu. Jadi artinya kalau dia sudah bicara mengendalikan, mengambil alih kehidupan manusia dari kendali Tuhan, artinya apa? Ini adalah toolsnya iblis. Kenapa latar belakang munculnya ini? Iblis itu tidak omnipresent, dia punya spirit. Itu. Coba. Iblis itu tidak omnipresent. Nggak omnipresent. Dia butuh terus untuk membuat dia omnipresent. Itu kok kuncinya. Makanya sekarang kita bawa kemana-mana. Saya mau tanya dengan jujur, mana di sini yang sudah keluarga? Yang belum aja kayaknya udah banyak nih. Yang belum berkeluarga? Belum, yang belum aja? Enggak. Oke, berarti yang lain sudah berkeluarga. Angkat tangan yang tidak pernah chatting cewek lain atau cowok lain selain suami atau istrinya. Oh iya, boleh. Maksud saya, ya jelas, ya. Itu saya rasa kita ini batin kita tidak ngerti kok. Ya, nggak usah juga maksud saya itu. Nah itu alat, itu dipakai iblis. Ya. Karena di situ ada 3 spirit yang saya paham. 1, Mamon. Makanya dia bilang digital. Digit itu apa? Angka. Supaya apa? Cinta akan uang tidak pernah selesai. Karena uang kita kejar bukan karena kertasnya, tapi karena angkanya. Itu kenapa kita nggak boleh cinta uang, karena ada angkanya. Apa-apa kita, oh ibu-ibu. Kalau sudah masuk nggak boleh keluar. Oh, apalagi itu ibu, jamnya pasti mahal. Ya, bukan. Jadi sebenarnya kita ditipu oleh semua ini. Saya pakai jam, saya pakai ini. Kita pikir-pikir, kita rasa-rasa kita keren. Kita pikir-pikir aja. Jadi sebenarnya hidup ini hanya pikir-pikir rasa. Untuk cari, untuk kejar hawa nafsu. Bisa dibeli dengan angka tadi. Jadi capek betul hidup kita, hanya pikir-pikir. Dan itu adalah kunci. Iman kita hanya di permainan pikiran dan perasaan. Makanya kenapa Yesus selalu memberikan kita perumpamaan, supaya kita masuk ke alam roh, supaya kita tahu. Makanya kalau kita berdoa apa, pasti kita bermain imajinasi kita. Selama isu COVID pun, yang dia mainkan adalah imajinasi kita. Makanya dibilang social distancing, isolasi, supaya mampus dengan imajinasi kita tanpa ada yang menguasai. Serius, di situ kunci kematiannya. Lalu orang bilang, tapi kan ada yang banyak yang mati. Iya, yang mati. Tapi prosesnya yang dimatikan sama seperti ketika Yesus mengutuk pohon ara. Apa yang ditutup? Akarnya, sehingga dia mati. Tidak langsung mati, tidak langsung layu,
tapi akarnya. Dan akar kita ada di mana? Di hati, di jiwa kita. Itu caranya membunuh. Makanya kalau iman kita kuat, iman kita masih kuat. Di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Tapi saya cari di Alkitab, berapa banyak kata sehat? Hanya 2 atau 3. Lalu siapa yang menemukan kata sehat tadi? Kenapa ada huruf he-nya, hanya? Ini kan terjemahan Alkitab ya, kita orang Indonesia yang bikin. Coba lihat akar katanya. Jangan kesehatan sama kesehatan mirip-mirip. Makanya saya selalu bilang jangan ikuti. Karena perhatikan kata kalimat. Jadi jangan, kita ini kan ngomong begitu kan karena disodorin kata begini. Betul tidak? Bukan karena kita yang bikin, dia yang tahu etimologinya. Dari mana, kenapa dia bikin begitu? Seperti tadi muslihat kan, mestinya melihat kebenaran. Muslihat, mestinya melihat. Kita nggak sadar. Di balik kata-kata itu selalu ada maknanya. Hawa nafsu, kenapa dia pilih Hawa? Kenapa dia nggak pilih Adam? kita bawa itu internet. Tadi apa? Coba ada kebenaran. Oke, berikutnya ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu agenda global. Ya, jangan bangga duluan dengan segala macam namanya digitalisasi, pelayanan lah apa segala. Iblis itu lebih duluan menguasai jiwa orang. Ya, polisi, TNI, ulama, para pendeta dan siapapun juga tidak bisa menghambat permainan ini, karena tujuannya dia menghancurkan jiwa masuk sampai ke dalam kamar anak. Polisi gak bisa, karena dia bukan bermain secara fisik, dia bermain secara frekuensi di ruang internet. Internet itu maknanya apa? Net, jaring, internya internal, artinya jalurnya mereka. Jadi kalau kita lewat di situ, mereka tinggal tembak kita. Jadi itu maknanya. Jadi net itu dia jaring semua data, nggak ada yang aman. Jadi begitu Bapak terkonek, semua data di handphone Bapak, semua data di laptop Bapak itu sudah. Ya. Apalagi dengan sekarang sudah muncul namanya QR code, QRIS. Itu adalah tanda binatang, tanda bilangan, sorry. Ya, jangan bilang kan dulu guys, itu cuma barcode-nya, ngerti nggak? Karena di alam roh Tuhan juga punya barcode. Jadi jangan sekali-kali Bapak bilang, mana? Kan di firman Tuhan dibilang pada. Jadi nunggu yang kelihatan mata. Enggak. Dalam terjemahan sesungguhnya bukan pada, dalam. Jadi ketika kita sudah, hati kita, ini bicara jiwa. Kalau tubuh tinggal mikir bagaimana hati. Jadi begitu hati kita tidak tunduk sama Tuhan 100%, dia sudah kasih tanda. Ya, jangan tertipu dengan segala macam itu. Mana ini belum ada? Oh, tunggulah anak. Betul. Dia rubah on jadi i aja dia rubah. Berubah. Kenapa? Ketika Bapak berbicara dengan Tuhan, Bapak bicara rohaninya, jangan bicara fisiknya. Makanya selalu ada perumpamaan, itu maksudnya bahwa dia bawa kita alam roh. Itu. Kalau dia bicara pemerintah, bukan pemerintah fisik, pemerintah surgawi. Amin. Let every soul obtain to the higher power. Wow. Romans 13 verse 1 gitu loh. Tapi yang di terjemahan yang kita baca selama ini, tunduklah bla 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 bla. Supaya apa? Supaya disesatkan. Itu diterjemahkan tahun 1974. Ya, menjadi terjemahan baru. Tapi di situ ternyata apa? Tujuannya apa? Supaya kita digiring masuk memuluskan programnya New World Order, sistem pemerintahan Amerika. Jadi semua setiap ini, kita harus tunduk begini. Kalau disuruh masuk ke jurang, nggak tunduk. Boleh tunduk ketika dia
menyampaikan perintahnya Tuhan. Makanya Yesus mengatakan apa? Oleh dia, untuk dia pemerintah, penguasa. Makanya kenapa setiap pejabat selalu harus coba-coba dia langgar itu sumpah. Tunggu waktunya sekarang, nggak ketawa. Tunggu, nanti Anda tidak bisa ketawa di depan Yesus HaMashiach. You cannot ngeles. Ya, makanya kenapa disumpah? Ternyata sumpah cuma main-mainan aja. Coba lihat itu, berapa banyak mereka sumpah, berapa banyak mereka yang masuk KPK. Ya, ternyata sistem ini tidak menginginkan kebenaran. Jadi cuma slogan aja semua itu. Kita masuk dalam tipu daya. Semua bajingan. Kita diciptakan bajingan. Anak-anak hancur semua. Bagaimana kalau bangsa ini, generasi mudanya hancur gara-gara iman jiwanya sudah rusak. Banyak, nanti ada video saya kasih lihat. Betapa seorang anak umur 5 tahun, dia cita-citanya ingin menjadi pembunuh. Dan banyak yang masuk rumah sakit jiwa karena nonton situs porno, karena dia merusak sel-sel otak, karena mereka belum punya kemampuan kognitif, belum berkembang. Makanya kenapa kita disuruh masuk sekolah umur 5 tahun, ternyata mau di program, mau didoktrin. Bapak pernah belajar nggak, selidiki nggak kenapa LGBT begitu membahana saat ini? Ternyata sudah dibangun oleh sistem sekolah. Ya, Sodom dan Gomora yang Tuhan tidak suka. Dia pakai lagi lambang apa? Pelangi. Dia menghina perjanjian Tuhan dengan manusia. Dan itu adalah virus. Virus itu sifatnya apa? Transfer. Memancar. Enggak, itu saya pancing begini gitu loh, biar kita komunikatif. Dosa satu orang menjalar, itu virus. Jadi virus itu spirit. Virus itu singkatan dari vibration of us. Dapat viral, vibration for all. Protokol, proses, total control. Teknologi, teknik, no logika. Jadi kita yang pakai, kita bangga, tapi kita dulu. Lebih bagus kayak dulu kita tulis hitam tebal tipis. Saya lebih cepat masuk ketika saya nulis, membuat konsep pakai tangan sendiri. Kenapa? Ada kaitannya dengan gerakan ini, langsung diserap oleh ini. Karena di tangan kita ini ada signal, ada sensor. Makanya makan pakai tangan lebih enak dari makan pakai sendok. Tuhan tidak pernah dulu suruh kita makan pakai sendok. Tapi karena konsep ekonomi, supaya ada, dia bangun dulu narasinya untuk kebersihan, untuk sopan santun. Dia pinter ya. Kita mau coba makan. Terus juga selama 2 tahun ini orang disuruh salaman pakai begini. Ya. Makna salaman itu salim. Dan di sini ada power-nya Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Makanya Bapak Ibu ketika mendoakan pasti tumpang tangan. Cuma ternyata tidak hanya latah ikut-ikutan yang saya dengar bilang tumpang tangan. Tapi dia tidak tahu bahwa dia punya kekuatan apa tidak. Ikut-ikut aja, cuma acting doang, tapi nggak ngerti alam roh. Ya. Kenapa di tangan yang sama antara punggung tangan dengan ini ada kontur yang berbeda, yang orang saya misalnya suka meramal itu, berarti ada something di sini. Ini punya kekuatan, bisa membuat Bapak terbang kalau Bapak bisa. Jadi tangan bisa naik sendiri. Kalau kita paham betapa luar
biasanya tubuh kita diciptakan gitu. Bapak begini 110 jam aja nggak akan capek. Karena bukan saya. Serius. Makanya jangan pakai logika. Karena logika ini adalah kedunguan yang jadi gini, mereka sebenarnya makanya mereka yang sekarang mengubarkan ini nggak sekolah, tapi dia mengerti alam supranatural. Dia sering kontemplasi, dia sering pendidikan. Makanya kita nggak ini, kita cuma dapat dikasih sarjana apa segala macam, tapi penakut. Saya dapatkan itu, profesor juga penakut. Karena apa? Yang dibangun logika dengan teori. Ya. Saya makan, nggak pakai cuci tangan, saya ambil di situ, saya nggak akan mati. Kenapa? Di sini ada pelapis yang Tuhan sudah itu. Ada enzim yang menjaga itu. Makanya kenapa orang-orang di pinggir jalan, anak-anak yang di tempat sampah atau orang gila segala macam, sehat, nggak masalah. Tapi dia bermain di sini. Ya, karena konsep bersih tadi, konsep bersih, cuci tangan. Justru ketika kita pakai hand sanitizer ini, jadi retak-retaknya tidak punya kekuatan, jadi dia menghilangkan kekuatan. Jadi kalau ada orang sakit, peluk dia, jangan jauhkan dia. Konsepnya seperti apa? Tubuh kita ini penuh dengan listrik supranatural, ilmu biologi. Mereka yang belajar ilmu biologi kesehatan tubuh tidak paham bahwa tubuh manusia hidup dari listrik supranatural. Gak ada dia belajar. Makanya dia cuma menandalkan apa? Kimia sintetis yang mereka sebut dengan obat untuk dibayar. Jadi tubuh kita selama kita lahir hanya dijadikan ATM oleh dia. Makanya kenapa lambangnya ular? Ada maknanya. Logos ilmu pengetahuan, tapi logos juga artinya logo atau simbol. Segala sesuatu bermain dengan simbol. Ya. Jadi ketika Bapak begini, harus tahu Bapak sedang menerima berkat dari surga. Maknanya, karena dengan kita paham maknanya, baru dapat. Jadi jangan bilang, oh harus ada ini baru percaya. Enggak. Justru itu Tuhan tidak pernah menciptakan yang sudah ada jadi ada. Enggak. Justru yang tidak ada jadi ada. Hanya dengan apa? Pergerakan. Karena dari mulut kita keluar frekuensi angin. Jadi kenapa dibilang pengumuman sama proses di udara? Kita bilang kita masuk angin. Ini udara ini dikuasai oleh alam roh. Ya. Nah ini, jadi ini nanti dapat ini kenapa? Jadi programnya globalisasi ada 3, money, power, control, population. Money, sistem keuangan perbankan dunia mereka berkuasai. Makanya setiap negara mengejar apa? Pertumbuhan ekonomi supaya manusia kejar uang. Kedua, power. Mereka mendapatkan sistem, mereka mendapatkan power seperti yang terjadi masa yang kemarin ini. Karena apa? Karena mereka memainkan jebakan hutang. Makanya sekarang kita berhutang 7.000 lebih triliun. Dan setiap tahunnya kita hanya membayar bunga hutang. Dan setiap mereka nanti berganti orang hanya akan nambah. Jadi buat apa mereka naik kalau hanya buat bikin susah kita? There is no solution. Mereka hanya jadi boneka yang dipakai oleh sistem antikris yang dikendalikan oleh United Nations. Untuk apa? Untuk memuluskan program pemerintahan antikris. Siapa mereka? Mereka yang cinta uang, diperalat. Mereka juga ketipu sebenarnya. Kayak sekarang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Di masa digitalisasi, orang pekerja akan di-PHK. Dia digantikan dengan mesin. Lalu buat apa sekolah? Buat apa sekolah? Bergaya. Dan akibat orang sekolah, anak petani disekolahkan. Setelah dia pegang ijazah jadi sarjana, suruh maju dia nggak mau.
kesalahan kita tidak pernah membangun cinta akan bangsa. Padahal kita ada di bangsa ini, tapi kita tidak pelihara bangsa ini dari hal yang itu. Oh, yang penting cinta Yesus. Betul, cinta Yesus wujudnya cintai bangsamu. Karena di bangsa ini jiwa-jiwa bertaburan untuk kaum Jawa. Saya mengalami soalnya, kok di gereja gak pernah masuk cinta ini ya? Malah kalau ada apa-apa kami keluar karena kita beli. Padahal di bilang ada biang berkati tempat di mana kamu. Padahal pepatah sudah mengatakan di mana langit di mana diri dipijak, itu kan sama aja. Nah ini ya, nah kontrol populasi di masa dia kita setelah masa 2020 di sini, ini masuk kita ke program ketiga, kontrol populasi. Apa yang dikontrol populasinya? Dikontrol aktivitas kehidupannya dan dikendalikan jumlahnya. Sebenarnya mereka sudah mulai ketika ada program KB gitu. Cuma orang nggak suka pakai KB gitu katanya. Kenapa? Dia bilang rasanya. Rasa. Jadi kejahatan ini cuma bicara rasa. Saya biasa aja begitu. Rasa marah, sensasi beda. Ya. Jadi, nah, sensasi apa? Semuanya kan ungkapan sensasi. Ya. Bapak marah, bapak senyum, itu kan bapak melakukan sensasi. Dan sensasi orang tersenyum dengan marah mukanya di muka. Makanya apa? Dan kamu memancarkan kemuliaan Tuhan, bukan dengan pantat, bukan dengan tete, tapi dengan muka yang tidak berselumur. Tapi kita lihat orang bagaimana, orang penakut, berani, senang, stres, semua nampak di wajah. Makanya dia bilang, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ pancar. Jadi apa yang tergambar di wajah adalah pancaran. Nah, yang mau dihantam dulu oleh iblis apa? Jiwa. Karena di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, ini programnya semua, strateginya terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi di masa kontrol populasi ini, mereka membangun sistem dengan power dari pemerintahan di setiap negara, ya, dan dijadikan sistem itu dijadikan persyaratan untuk mendapatkan uang. Jadi bagi kita yang sudah cinta uang, bolak-balik nanti dijerat, tunggu, gak usah apa-apain, masuk. Kenapa? Karena hati kita sudah bengkok. Di mata Tuhan kita disebut selingkuh. Hai kamu yang sesat, dalam terjemahan lama dibilang, hai kamu yang bersifat berzina. Jadi perzinahan roh, perzinahan jiwa, itu datangnya, perzinahan itu bukan, itu yang fisik, itu dimulai dari dalam. Saya mau ke ini di tempat apa? Kan dari sini dulu. Fisiknya cuma manifestasinya. Oleh sebab itu kalau kita ada serupa dengan segambar Allah, maka kita harus memanifestasikan rupa dan gambar Allah supaya dunia tahu bahwa dia adalah raja di atas kerajaan. Nah ini tujuan akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Nah, saya percepat aja ya biar dalam pelayanan supaya Bapak Ibu tahu Tuhan ingin kita membuat kerjaan surga di bumi seperti di surga, true world order. Tetapi sistem antikris ingin membawa kita ke new world order. Sekarang pura-puranya apa? New normal, padahal abnormal. Bagaimana Bapak Ibu yang menolong orang kalau tangannya begini? Ya, apalagi mau menolong harus begini. Jadi pintar sekali mereka itu. Karena tubuh kita ini apa? Tubuh kita ini, Bapak Ibu harus tahu, tubuh kita ini hanya merekam. Kebiasaan diulang-ulang, lama-lama jadi biasa. Habit. Tubuh kita ini apa ya? Kayak kalau burung bero. Jadi apa yang dia lihat,
Frekuensi, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa. Makanya tahan dulu ya, ketika kita tutup mata ya, saya udah kenal Bapak ya, udah ya. Saya pernah, kan orang buta atau apa ya, maaf ya kalau yang matanya, itu cuma pakai ini. Oh ini anu ya, Dharma ya, ini anu ya. Di sini ada terasa, sebenarnya tajam sekali. Tetapi dengan Bapak main-main laptop begini ya, di sini rusak. Sebenarnya rusak, membuat apa? Hasil daripada orang-orang semua tidak punya inisiatif. Saya punya anak buah banyak sekali. Dia lihat kotoran di situ, tapi dia lihat kotor. Tapi prosesornya tidak bisa memerintah lagi kepada dia untuk mengatakan bahwa itu tidak baik dan sebaiknya kamu pindahin ke dia nggak mampu. Karena apa? Mesin sudah mengatur dia punya kebiasaan. Forward, next, copy paste. Nggak ada perintah dari dia. Salah dia, udah. Benar, coba perhatiin. Coba sudah sulit tanya orang di lapangan. Ya. Mereka salah. Enggak, tapi nggak sadar. Orang mereka nggak tahu normanya itu nggak bagus kok. Saya perhatikan. Oh, saya dapatkan. Oh, ternyata begini. Sama tuh waktu biasa saya dulu. Ya, anak buah ya, mereka. Mereka tuh nggak bisa bikin apa-apa. Itu semua saya bikin dulu. Mereka cuma begini. Begini bikin dulu. Betul. Karena apa? Gaya kognitifnya sudah tidak berkembang. Sama kan? Kita ketawa, tapi we are part of it. Kita adalah bagian daripada itu. Bayangkan bagaimana negara ini mau diselamatkan oleh generasi muda. Kerja dengan begini. Online, hanya online. Si Malik udah datang, udah. Jadi cara ibu sudah bikin kita kecanduan, ketagihan. Terlena, tidak awas, tidak awake. Itu cara iblis. Dan jangan ketawa nanti kalau anak-anaknya ini, lihat lihat ini ya, lagi begini ya. Jadi dia ini, terus kemudian misinya dia satukan sistem terakhir adalah total control. Kalau di media sosial, kalau di Google dikasih apa? Social engineering. Tetapi dalam buku saya buat apa? Life engineering. Karena perubahan sosial didahului dengan perubahan pribadi. Karena buat mereka bukan sosialnya yang penting, karena keselamatan kita bukan keselamatan benar-benar, tanggung jawab kita masing-masing. Jadi yang mau dihancurkan oleh mereka adalah pribadi. Apanya? Bukan tubuh saja, terutama jiwa. Ini penting sekali untuk Bapak kuasai. Strateginya ini Pak, terstruktur, sistematis, dan masif. Makanya kemarin ada PSBB ya. PSBB itu apa? Skala besar, intensitas tinggi, dan menyeluruh, itu masif. Ada PSBB. Jadi organisasinya apa? Terstruktur, dikendalikan oleh United Nations. Underbawahnya apa? IMF, WHO, UNICEF, UNESCO, itu, FOA, ILO, terus Bible Internasional, apa sama itu semua. Mereka yang mengendalikan itu, termasuk LAI. Ya, LAI. Mereka punya itu asosiasi. Maka pikirkan aja, kenapa ada doa syafaat di gereja? Siapa yang ngajarin? Mereka selidiki, ada siapa yang ngajarin? Jangan terima aja. Ada apa? Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ada yang protes, buka firman Tuhan. Jangan berkoro-koro. Mazmur 129. Terluput dari kesesakan, nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, "Berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan." Mazmur 130. Seruan dari dalam kesusahan.
Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mazmur 131. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, iya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 132. Daud dan Sion, pilihan Tuhan. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud, hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 134.
Puji-pujian pada malam hari. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mazmur 135. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kala banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sihon raja orang Amori, dan Og raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya, dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Mana Sorgawi.